Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Zuhair, angkatan 2023, NIM akhiran 293 dari kelas pengantar game B. Hari ini saya akan membedah game desain dokumen atau GDD dari salah satu mahakarya terbesar dari Rockstar Game, yaitu RDR 2 atau Red Dead Redemption 2. Kita akan melihat bagaimana arsitektur di balik dunia Wild West ini dibangun, mulai dari konsep, mekanik, hingga detail terkecil yang membuat slogannya yaitu Outlast for Life atau benar-benar terasa hidup. Pertama, kita lihat gambaran umumnya. Secara konsep, game ini adalah prequel dari game sebelumnya yang mundur ke tahun 1899. Ini adalah era di mana zaman cowboy mulai runtuh digantikan oleh industri modern. Kita bermain sebagai Arthur Morgan, sebagai protagonis kita atau karakter yang kita gunakan dalam simulasi kehidupan yang grounded dan berat. Karena target audiensnya dewasa, yaitu 17 tahun ke atas, Rockstar tidak ragu menampilkan visual fotorealistik dan narasi sejarah yang kelam, menjadikannya standar baru untuk genre action, adventure, and open world. Lalu, bagaimana struktur pemainnya? Inti tujuannya ada 3. Yang pertama, bertahan hidup atau survival, terus mengumpulkan uang untuk geng dan mencari penembusan dosa. Alur bermainnya didesain sangat cair, dimulai dari eksplorasi bebas, memicu lewat NPC, masuk ke aksi, dan diakhiri dengan narasi, dan mendapatkan rewards. Uniknya, struktur misi di peta dibedakan berdasarkan warna. Warna kuning untuk plot utama atau cerita utamanya, dan warna putih itu side questnya untuk kejadian yang memperkaya dunia game. Terus bedanya apa? Cerita utama dan side quest itu saling berhubungan, jadi ada sangkut pautnya. Masuk ke mekanik, dunia RDR 2 punya hukum yang ketat, ada wanted system, di mana kejahatan kita akan dilaporkan oleh saksi mata jika tidak dicegah. Yang paling emosional adalah fitur permadeath, atau kalau mati ya udah mati gitu. Jadi di sini pada kuda, jika kuda mati dia hilang selamanya, menciptakan ikatan nyata antara pemain dan tunggangannya. Semua ini didukung oleh ekosistem yang berjalan secara real time, dan NPC juga mempunyai kehidupan sendiri-sendiri, mempunyai jadwal hidup sendiri-sendiri, serta fisika etoperia yang membuat setiap gerakan terasa punya bobot atau ekspresi. Di sisi aksi dan ekonomi, hidup sebagai buronan itu sangat mahal. Kita dapat uang dari merampok, tapi habis untuk bayar bounty dan perawatan kita. Interaksi di sini juga sangat detail. Kita bisa menyapa, mengajak, merampok siapa saja secara kontekstual. Bahkan senjata pun butuh perawatan. Jika kotor, akurasinya bakal turun. Bisa macet saat perang atau tembak-tembakan. Fitur tempurnya tetap seru dengan ada dead eye, yaitu atau sistem slow motion ikonik untuk menembak secara presisi. Mekanik tadi membungkus cerita yang sangat tragis. Kita mengikuti geng Van de Linde yang buron setelah gagal merampok di Blackwater. Elemen plotnya berkisar pada pelarian dari agen Pinkerton, konflik batin antara loyalitas pada Dutch atau ketua geng kita dan moralitas diri sendiri, serta penyakit TBC Arthur yang menjadi titik balik emosional. Progres ceritanya sangat epik, terbagi dalam 6 chapter utama dan ditutup dengan 2 epilog sangat panjang. Setting cerita yang mengambil tempat di prestasi fiktif Amerika Serikat yang sangat luas pada tahun itu. Ada 5 area utama dengan nuansa berbeda. Yang pertama itu ada Ambriono dengan bersalju, terus Nehonover dengan dataran yang sangat luas, terus ada Lemoyne yang berisi rawa-rawa, dan terakhir ada kota industri yaitu Saint Denis. West Elizabeth yang berhutan, hingga New Austin dengan area gurun klasik yang membawa nostalgia game pada prequel pertamanya atau game pertamanya. Dunia ini diisi oleh karakter yang kuat, terutama Arthur Morgan, sosok tangan kanan setia yang perlahan sadar bahwa zamannya telah habis. Yang membuat mereka hidup adalah kecerdasan buatan atau AI yang sangat cerdas. Musuh di sini sangat pintar, mereka memakai taktik mengepung atau flanking, bahkan NPC biasa sangat reaktif. Mereka akan menjauh atau berkomentar jijik jikalau kalau Arthur tuh banyak darah atau bau atau jarang mandi. Desain misinya pun dirancang rapi, contohnya di chapter 1 yang berfungsi sebagai tutorial natural atau pada misi Powering for Oil.
Di sini alurnya naik terus seperti film, dimulai dari fase stealth saat mencuri kuda minyak, memuncak di fase combat, tembak-tembakan di kereta api, dan diakhiri oleh fase escape yang menegangkan. Variasi ini menjaga adrenalin pemain tetap stabil. Terakhir, bagaimana semua ini ditampilkan? Rockstar menggunakan pendekatan diegetic UI yang artinya meminimalisir menu di layar. Peta bisa disembunyikan dan nyawa hanya ditampilkan lewat icon core kecil. Yang paling keren saat belanja senjata, Arthur benar-benar membuka buku katalog fisik di toko senjata, bukan menu digital yang melayang. Ini dilakukan demi salah satu tujuan, yaitu immersion atau keterlibatan penuh pemain. Kesimpulannya, Red Dead Redemption 2 atau Red Dead 2 bukan sekadar game, tapi sebuah dokumen desain yang mementingkan detail dan imersi di atas segalanya. Inilah standar tertinggi game open world saat ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Saya Muhammad Fadil Zuhair, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.